Detektif Yu datang ke kantor polisi dengan tergesa setelah mendengar laporan bahwa pelaku pembunuhan berantai itu menyerahkan diri. Ia hanya menatap Sibek tak percaya bahwa Sibeklah pelakunya. Jang Ki-do memeriksa mayat Pak Dukman dengan dokternya. Penyebab kematian Pak Dukman adalah jeratan kuat di lehernya. Ia meminta Oh Dae-hoon untuk menyebarkan rumor bahwa kematian Pak Dukman adalah bunuh diri. Setelah itu ia sangat terkejut saat mendengar bahwa pelaku yang membunuh ayahnya telah menyerahkan diri. Chaki terlihat menunggu Sibek untuk berangkat bekerja, namun pria itu tak tampak batang hidungnya. Ia mencoba menelponnya, tapi tak ada jawaban. Ia kemudian menaiki bus. Di sana ia mendengar obrolan para siswa tentang pembunuh Jang Byung-chon yang telah menyerahkan diri. Ia kemudian menelpon detektif Yu untuk mengkonfirmasinya. Detektif Yu mengiyakan, tapi saat ia ingin tahu siapa pelakunya, detektif Yu tak memberitahu padanya. Jang Ki-do tampak shock dengan semua keadaan saat itu. Ia hanya tak habis pikir mengapa Jo Sibek alias pelakunya harus menyerahkan diri sekarang. Ia merasa dari awal semua ini adalah rencana Sibek. Dari mendekati Chaki, mendekati dirinya, hingga sekarang, semua itu hanya untuk menghancurkannya. Di kantor polisi, detektif Chung dan detektif Yo tampak frustasi karena Sibek tak mengatakan apapun selama interogasi. Ia mencoba bertanya motif mengapa membunuh mereka semua, tapi Sibek tetap diam. Ia malah meminta seorang pengacara. Malam harinya, Chaki masih saja mencoba menghubungi Sibek, tapi tetap saja tak ada jawaban. Sampai pagi harinya, ia bertemu dengan Do Yong-soo. Tapi Do Yong-soo juga tak tahu keberadaan Sibek. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Ia mendapat panggilan dari polisi yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Jang Byung-chon memintanya untuk menjadi pengacara. Hal itu rupanya juga terdengar sampai ke telinga Jang Ki-do. Ia semakin kebingungan dengan tujuan Sibek melakukan semua itu. Chaki mencoba berbicara pada hakim bahwa ia tak ingin mengambil kasus tersebut, tapi hakim tak bisa berbuat apapun karena pengacara publik tak bisa memilih kasusnya. Hingga akhirnya Chaki memutuskan untuk menemui tersangka itu. Saat tiba di kantor polisi, reporter Park terlihat menghampirinya dan membujuknya untuk berbagi informasi. Namun Chaki tak mengatakan apapun. Begitu juga saat detektif Chung mengajaknya mengobrol, ia tetap berlalu begitu saja. Chaki telah menunggu tersangka itu di ruang pertemuan. Tak lama kemudian Sibek datang bersama 2 orang polisi. Saat itu juga Chaki yang tak ingin mempercayai bahwa Sibek adalah pelakunya terus berteriak pada Sibek untuk mengatakan bahwa Sibek bukanlah pelakunya. Sangat sulit untuk mempercayai semua itu. Ia masih terguncang karena kematian sang kakek. Harus menerima kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya adalah pembunuhnya. Ia hanya bisa menangis. Di kedai Shin Chi-sik, Han Tae-jae makan pangsit buatan Shin Chi-sik. Shin Chi-sik kembali menceritakan hal-hal aneh tentang ruangan itu lagi. Ia juga mengatakan bahwa masih ada satu lagi orang yang tersisa. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Han Tae-jae tampak tak bisa fokus, lalu sesaat kemudian jatuh pingsan. Detektif Yu dan Detektif Chung mendatangi John Jae-ho. Detektif Chung kemudian mengabarkan bahwa pelaku yang telah menyerangnya telah tertangkap. Namun saat Detektif Chung menyebut Sibek sebagai pelakunya, John Jae-ho tak bisa menerimanya. Ia terus bersikeras bahwa pelakunya bukan Sibek melainkan Lee Dong-pil. Meskipun Detektif Chung terus menegaskan bahwa Lee Dong-pil telah mati karena keterangan dari biksu, John Jae-ho tak ingin kalah. Ia juga menjelaskan bahwa Lee Dong-pil masih hidup dan pasti akan mendatanginya untuk membunuhnya. Ia juga meminta beberapa sipir untuk berjaga di kamarnya. Shin Chi-sik mendekati Han Tae-jae yang terbaring di ranjang. Han Tae-jae sudah sadar lalu Shin Chi-sik memberinya makan. Saat itu juga Shin Chi-sik mengatakan bahwa ia tahu lokasi Lee Dong-pil dan akan membawa Han Tae-jae ke sana. Lee Dong-pil adalah pelaku yang pernah menyiksa Han Tae-jae dulu hingga membuat Han Tae-jae kehilangan ingatannya. Setidaknya itulah yang dikatakan Shin Chi-sik. Beberapa hari, Chaki hanya terdiam di rumahnya tak bersemangat menjalani hidup. Meski Do Yong-soo mendatanginya dan mencoba menghibur, ia masih tak peduli. Ia bahkan bermimpi Sibek menenggelamkan kepala Jang Byung-chun ke dalam bak mandi seperti cara pembunuhan berantai yang setelah terjadi. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menemui Sibek lagi. Mereka hanya terdiam satu sama lain sampai waktu pertemuan mereka berakhir. Namun akhirnya, Sibek mengatakan sesuatu. Ia mengatakan cara membunuh Jang Byung-chun beserta alat-alat yang ia gunakan untuk menyiksa kakek itu. Ia juga meminta para detektif untuk mencari aki yang ia gunakan untuk menyetrum Jang Byung-chun yang ia tinggalkan di sana. Meski agak janggal karena Sibek meninggalkan barang putih seperti itu, yang tentunya sangat berbeda dengan pembunuhan yang lain, detektif Yu tetap pergi ke basement untuk menemukan alat itu. Namun ketika sampai di sana, basement telah bersih. Benda-benda yang disebutkan Sibek tak ada di sana.
Detektif Yu nampak kesal karena merasa Sibek telah mempermainkan mereka. Namun Sibek berdalih, jika semua benda itu tak ada di sana, bukankah ada kemungkinan seseorang telah mengambilnya? Detektif Yu tampak berpikir kemungkinan itu. Caki kembali menemui Sibek dan kali ini ia berjanji bahwa ia sendiri yang akan membuat Sibek dihukum mati atas kejahatannya. Shin Ji-sik membawa Han Dal-jae ke depan sebuah rumah sakit. Mobil pembunuh juga terparkir di samping mereka. Ternyata itu adalah rumah sakit tempat Jeon Jae-ho dirawat. Shin Ji-sik mengatakan bahwa Lee Dong-pil yang mereka cari ada di tempat itu. Ia juga mengatakan jangan percaya jika Lee Dong-pil mengatakan dia bukan Lee Dong-pil, karena itu hanyalah kebohongan untuk menyelamatkan dirinya. Han Dal-jae yang telah mengenakan pakaian hitam, jam tangan pembunuh, serta sarung tangan hitam tampak mengiyakan. Ia kemudian memasuki kamar Jeon Jae-ho yang sepi, bahkan lampu juga padam. Jeon Jae-ho yang mengetahui kedatangan Han Dal-jae terlihat terkejut, namun alih-alih memanggil dengan nama Han Dal-jae, Jeon Jae-ho malah memanggilnya dengan Lee Dong-pil. Han Dal-jae kemudian mengatakan hal-hal tentang masa lalunya, hal-hal yang selalu diucapkan Shin Ji-sik padanya. Tempat gelap dan lembab, bau air, bau darah, jeritan seperti binatang buas di ruang sebelah. Tempat kau membawa orang-orang tak bersalah dan menyiksanya dengan air hingga membuat dirinya menjadi seperti itu. Bahkan setelah menerima semua siksaan itu, membuat dirinya menjadi penjahat. Sekali lagi Han Dal-jae menyalahkan Lee Dong-pil atas semua itu. Jeon Jae-ho tampak frustasi karena Han Dal-jae terus memanggilnya Lee Dong-pil. Ia bahkan berteriak dan mengatakan bahwa Lee Dong-pil bukanlah dirinya, melainkan Han Dal-jae. Ya, Han Dal-jae adalah Inspektur Lee Dong-pil dari kepolisian Gyeonggi, seseorang yang ahli dalam penyiksaan air. Mendengar hal itu, Han Dal-jae sedikit tak percaya bahwa dirinya adalah Lee Dong-pil karena mengingat ucapan Shin Ji-sik. Tapi ia kembali bertanya untuk meyakinkan, benarkah ia adalah Lee Dong-pil? Jeon Jae-ho sekali lagi menjelaskan bahwa dirinya adalah Lee Dong-pil. Saat itu juga ingatan Han Dal-jae kembali ke masa lalu. Di sebuah ruangan hijau, saat ia menenggelamkan kepala seseorang ke dalam bak mandi. Namun hal itu sangat sulit karena pria itu memberontak, membuat Han Dal-jae menekannya lebih keras. Ia mengenakan jam tangan pembunuh, serta tangan pria itu juga terikat dengan simpul. Pria itu juga tak berpakaian seperti para korban pembunuhan berantai selama ini. Han Dal-jae yang tak lain adalah Lee Yong-pil kemudian mengangkat kepala pria itu yang tak lain adalah Shin Ji-sik. Ia mengancam Shin Ji-sik jika mengangkat kepalanya lagi, maka Shin Ji-sik akan mati. Shin Ji-sik yang tak berdaya hanya mengiyakan. Ternyata di dalam ruangan itu tidak hanya ada mereka berdua. Terlihat Cho Yun-sik, Yoon Suk-gu, Park Kang-il, Jeon Jae-ho, serta Jang Byung-chun yang sedang menikmati makanan mereka sambil menyaksikan Lee Dong-pil menyiksa Shin Ji-sik. Jeon Jae-ho kemudian menanyakan bahwa yang membunuh semua orang itu adalah dirinya. Saat itu juga Lee Dong-pil mengingat semua kejadian tentang pembunuhan itu. Dan benar, semua itu adalah perbuatannya. Ia adalah pelaku semua pembunuhan itu yang sebenarnya. Ia mulai mengingat siapa dirinya meski ia terus berusaha menolak. Ia bahkan tak percaya bahwa dirinya adalah monster seperti itu. Di saat Lee Dong-pil shock dan terkejut, Jeon Jae-ho memukul kepala Lee Dong-pil hingga berdarah dan pingsan. Jeon Jae-ho yang ketakutan lantas memanggil seorang dokter yang terlihat melintas di depan kamarnya. Dokter itu masuk, tapi Jeon Jae-ho semakin ketakutan karena dia adalah Shin Ji-sik.